Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas pendalaman materi untuk uji kompetensi Accurate. Di sini kasus soalnya adalah Indoliving. Langsung aja di sini kita baca dulu informasinya bahwa komputer akuntansi ini menggunakan Accurate dikerjakan dalam waktu 2,5 jam. Kemudian di sini kita sebagai karyawannya PT Indoliving ini diminta untuk melakukan setup database per 31 Desember 2022, kemudian menginput transaksinya 1 Januari 2023. Langsung aja, data ini kita masukkan ke dalam Accurate. Di sini kita buat dulu data perusahaan baru, kemudian kita klik kotak elipsis yang bertitik 3 ini untuk membuat database-nya. Kita arahkan ke data D, atau di dokumen buat folder baru, nama perusahaannya Indoliving spasi nama dan kelas. Kemudian file name di sini foldernya kita buka dulu. Kemudian setelah nama folder yang sudah kita buat tadi ada di bagian login atau di atas ini, kemudian kita buat juga file name-nya. Nama filenya adalah Indoliving spasi nama dan kelas. Kemudian setelah namanya sudah kita buat, database-nya, kemudian kita klik OK, maka proses pembuatan database sedang berjalan. Kemudian kita masukkan nama pengguna dan kata kuncinya supervisor. Kemudian di sini kita pakai bahasa Indonesia aja. Lanjut, kita menggunakan persiapan standar. Lanjut. Nah, nanti dia dengan menggunakan persiapan standar, maka daftar akunnya akan dibuat secara umum. Kita lanjutkan saja. Kemudian kita tuliskan nama perusahaannya seperti yang ada di informasi Indoliving. Kemudian tambahkan juga nama dan kelas. Nama lengkap dan kelas. Alamatnya dimasukkan alamatnya. Kemudian tanggal mulai tutup bukunya, kita lihat di sini tanggal mulai tutup buku di soal adalah 31 Desember 2022. Tanggal mulai tutup bukunya pastikan benar, tidak boleh salah, karena akan berpengaruh terhadap proses setup dan transaksi 31 Desember 2022. Mata uangnya adalah IDR, rupiah. Ini sudah terisi secara otomatis. Kita klik lanjut. Di sini kita masukkan informasi kas. Di sini ada 2 akun kas, yaitu kas ini bisa kita ganti namanya pakai sesuai yang ada di akun kita. Kasnya per 31 Desember 2031 /12/2022. Kita masukkan saldo terakhirnya 65.500. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan akun yang bank. Kemudian kita masukkan tanggalnya 31/12/2022. Saldo terakhirnya 95.500. Sudah, total kas banknya adalah 161 juta. Nah, kalau baris ketiganya seperti ini muncul, kita tinggal klik tombol escape di keyboard. Ya, pastikan hanya 2 akun kas. Lanjut.
Informasi berikutnya adalah informasi pelanggan. Kita lihat di soal, ini adalah informasi pelanggan. Kita masukkan yang pertama ada Ihana Buana. Di sini nama Ihana Buana muncul 2 kali. Tapi kita hanya membuatnya 1 kali namanya, tapi kita menginput 2 faktur. Artinya ada 2 faktur yang belum lunas. Nah, ini kita copy, kita pelanggan umumnya di enter, masukin nama pelanggannya Ihana Buana, kemudian saldo awalnya kita masukkan di sini 2 faktur. Pertama, faktur yang pertama YI 108, tanggalnya tanggal 2 Desember 2022. Kita ketik aja 02-12-22. Kemudian pastikan benar ya, 2 Desember 2022. Saldo awalnya 20 juta. Kita ketik 20 juta. Nah, ini kebanyakan, ketik ulang 20 juta. Nah, yang kedua kita masukkan yang YI 560. Kemudian tanggalnya kita lihat 13 Desember 2022. 13 garis miring 12 garis miring 22. Saldo piutangnya adalah 10 juta. Udah, hanya 2 aja untuk yang Ihana Buana. Kemudian jadi total piutangnya Ihana Buana ada 30 juta. Kemudian klik OK dulu, kita masukkan pelanggan yang kedua, yaitu adalah Ara Juara. Ara Juara ini kita masukkan, kemudian kita masukkan saldo awalnya, nomor fakturnya YI 117, kemudian tanggal faktura 28 Desember 28 garis miring 12 garis miring 22. 28 Desember 2022, saldo piutangnya 20 juta. Ya, hanya 1 faktur aja untuk Ara Juara. Kemudian pelanggan umum, udah ada di sini ya, pelanggan umum. Kemudian total piutangnya adalah 50 juta. Ya, kalau udah benar lanjut ke informasi pemasok. Setelah pemasok umum, kita enter aja. Kemudian di sini pemasok yang pertama adalah PT Dia Jasa. PT Dia Jasa kita ketik di sini, kemudian kita ikut saldo awal PT Dia Jasa. Ini nomor fakturnya. Kita masukkan di nomor faktur, tanggalnya tanggal 12 garis miring 12 garis miring 22. 12 Desember 2022, saldo utangnya 25 juta. Kemudian klik OK. Masukkan lagi yang kedua. Yang kedua ini PT Ini Citaku punya 2 faktur yang belum lunas. Jadi cukup kita masukkan 1 nama pemasok saja. Kemudian di saldo awal kita masukkan kedua faktur dari PT Ina Citaku. Tanggalnya tanggal 21 garis miring 12 garis miring 22. Saldonya 20 juta. Kemudian kita masukkan faktur yang kedua. Tanggalnya 30 Desember 2022. Saldo utangnya 15 juta. Ya. Setelah 2 faktur dari PT Ini Citaku ini sudah masuk, kemudian totalnya 35 juta. Sudah betul, kemudian kita klik OK. Jadi total semua utangnya adalah 60 juta. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik lanjut. Masukkan metodenya. Metode persediaannya di sini diinformasikan. Informasi barang di sini, metode persediaannya adalah average. Berarti kita pilih yang rata-rata. Kemudian lanjut ke informasi barang. Informasi barang ini ada 3 barang yang akan kita masukkan. Pertama, yang B01. Kemudian nama barangnya adalah lemari kayu. Tanggal stoknya adalah tanggal 31 Desember 2022. Berarti kita kasih tanggal 31 garis miring 12 garis miring 22. Kuantitasnya 65, kata ketik 65, satuannya adalah unit. Kemudian harga belinya adalah 500.000. Harga jualnya adalah 1 juta. Masukkan barang yang kedua, B02 adalah lemari meja kayu. Meja kayu. Tanggalnya masih tanggal yang sama, 31 garis miring 12 garis miring 22. Kuantitasnya sama 65 unit UNT karena dia cuma 3 uang.
bolehkan. Kemudian ini kita harus masukkan dulu harga belinya berapa tadi? 250.000. Harga jualnya 650.000. Oke. Kemudian yang ketiga kita masukkan kursi kayu. Tanggal stoknya 31/12/22. Kuantitasnya 100 UNT unit. Kemudian harga belinya 100.000. 150.000. Kemudian harga jualnya 400.000. Oke. Nah, ini bisa kita ganti UNI ini jadi UNT. Ya. Kalau sudah semua benar dimasukkan, pastikan benar, lanjut ke informasi jasa. Di sini ada informasi jasa, ada 2 jasa. J-01, namanya adalah jasa reparasi meja, harga jualnya adalah 150.000. J02-nya adalah jasa reparasi kursi, 80.000. Oke, kalau sudah klik lanjut. Nah, ini adalah informasi ringkas dari data yang sudah dimasukkan. Ya, pastikan sudah benar semuanya. Klik selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya ada di daftar. Ya, kita buat daftar syarat pembayarannya. Kemudian ada di lain-lain. Kemudian ada di syarat pembayaran. Ini di sini sudah ada COD. COD-nya sudah ada, berarti tinggal kita masukkan yang net 30. Berarti kita ketik baru. Di sini informasi diskonnya, kalau net per 30 berarti tidak ada diskon. Berarti jika membayar antara berapa hari, inilah hari diskon. Berarti tidak ada hari diskon, tidak dapat diskon. Jatuh temponya net 30 adalah 30 hari. Kalau sudah, keterangannya nanti terisi otomatis, kita klik saja OK. Kalau sudah diklik OK, klik lagi perbarui. Nanti akan muncul net 30. Kalau sudah, kita close tab syarat pembayaran. Berikutnya adalah kita masukkan kode pajak. Nah, kode pajak di sini yang dibuat adalah PPN. Berarti kita masukkan lagi di daftar lain, kode pajak. Kita ketik tombol baru, namanya adalah PPN, persentase nilainya adalah 11%, kodenya adalah T, sesuai yang ada di soal, description-nya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian akun pajaknya kita pilih adalah fade out. Nah, di sini ada fade in. Untuk akun pajak penjualan menggunakan fade out. Untuk akun pajak pembelian kita bisa ketik aja langsung pas klik tanda panah ini. Langsung di keyboard kita ketik huruf V, nanti tinggal di kebawahin aja pakai tombol ke bawah dari keyboard. Berarti kalau pajak pembelian adalah fade in. Jadi pastikan benar akun pajak penjualannya fade out, pajak pembeliannya fade in. Persentasenya adalah 11%, kodenya T. Kalau sudah selesai, diperbarui lagi. Ketika selesai kita input, nanti akan muncul daftar kode pajaknya. Kalau sudah selesai, di sini ada note. Setelah membuat kode pajak, lakukan penginputan kode PPN terhadap pelanggan pemasok plus barang. Di sini kurang ditambahkan ya, tapi kita perlu juga memasukkannya. Pertama, tadi kita harus masukin di pelanggan. Berarti kita masukin di daftar pelanggan. Bisa lihat dari sini, bisa juga dilihat dari daftar yang ada di sini. Pelanggan. Munculnya akan sama. Nah, di sini pelanggan umum klik 2 kali. Di bagian penjualan, sini pajak satunya masukin PPN. Oke. Jadi kalau sudah, kita yang kedua, Ihana Buana. Klik tab penjualan, pajak satunya pilih PPN. Pajak 2-nya dikosongkan. Oke, kemudian yang kedua adalah arah juara. Klik tab penjualan, PPN. Di sini masukkan PPN-nya di pajak 1. Oke, perbarui.
Ya, informasinya sudah ada di dalam ya. Pastikan semuanya sudah terisi PPN tadi pajak satunya. Kalau sudah kita bisa ke klik modul daftar di sini, klik pemasok atau klik menu daftar yang ada di atas, pilih pemasok. Nanti muncul 3 pemasok. Kita masukkan lagi, klik lagi yang pertama pemasok umum, bagian termin, dia ada di tab termin, pajak satunya adalah PPN. Klik OK. PT Dia Jasa, PT Dia Saja. Di tab termin, masukkan pajak satunya adalah PPN. Kemudian ini kita aku di tab termin, pajak satunya PPN. Jadi tadi kalau pelanggan masukinnya di tab penjualan, kalau pemasok di tab termin. Ya, pokoknya di bagian pajak satu. Nah, kalau sudah masuk ke daftar pemasok dan pelanggan, masukkan juga PPN-nya ke daftar barang. Bisa klik modul persediaan, klik barang dan jasa, atau bisa juga kita buka di daftar barang dan jasa, munculnya akan sama. Nah, pertama kita akan masukkan di barang lemari kayu, ini kita masukkan di tab penjualan atau pembelian, kode pajak penjualnya, kita ketik kodenya saja, T, seperti ini, kemudian klik OK. Lakukan sampai yang lainnya juga ya, barang dan jasanya. Penjualan pembelian, di tab penjualan pembelian, kode pajak pembeliannya T, kode pajak penjualannya juga T. Kursi kayu, tab penjualan pembelian, kode pajak penjualannya T, kode pajak pembeliannya T. Kemudian jasa, klik tab penjualan pembelian, karena dia jasa, kita hanya menjual jasa, tidak membeli jasa, kita hanya masukkan di kode pajak penjualan T. Kodenya T, kemudian jasa kursi sama kode pajak penjualannya, kode T. Kemudian ini sudah, itu aja, kita cuma menjual barang dan jasa, selesai. Nah, kemudian kita masukkan aktiva tetap. Di sini kita buat dulu tipe aset tetap pajak. Berarti kita masukkan di modul aktiva tetap. Di sini kita buat sesuai yang diperintahkan tipe aset tetap pajak. Tipe aktiva tetap pajak. Ini ya, kita klik. Kemudian klik baru. Kita masukkan tipe aset tetap pajaknya bangunan permanen. Kemudian metodenya adalah, kita lihat metodenya adalah garis lurus. Kemudian kita pilih garis lurus. Estimasi umurnya adalah umur ekonomis di sini. 20 tahun. Salah. Jangan sampai salah ketik. 20 tahun. Jadi tarifnya 5%. Klik OK, perbarui, atau bisa juga langsung klik lagi untuk tipe yang kedua, golongan 2 garis lurus. 2 garis lurus. Metode penyusutannya garis lurus. Ininya umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Kalau sudah, klik OK, perbarui. Ya, ini sudah muncul. Berikutnya kita buat tipe aset tetap. Tipe aset tetap, kita klik lagi modul aset tetap. Kita klik tipe aset tetap. Kita ketik tombol baru. Tipe aset tetapnya kita masukkan ruko. Di sini nggak ada tanda-tanda panah ke bawah, berarti harusnya kita ketik ruko. Ruko itu tipe aset, golongan aset tetap pajaknya adalah bangunan permanen. Kita pilih bangunan permanen, otomatis bawahnya terisi otomatis. Kalau sudah, klik OK. Masukkan lagi yang kedua aja langsung, kita masukkan kendaraan. Kendaraan. Tipe aset tetap pajaknya adalah golongan 2 garis lurus. Kalau sudah, klik OK. Perbarui. Nah, ini pastikan informasinya sudah benar dengan yang ada di soal. Berikutnya kita masukkan adalah rincian aktiva tetap. Itu ada di daftar aktiva tetap. Kita buat baru, kemudian pertama di sini ada kode untuk ruko, sini ada kode aset tetapnya A001. Jadi kita masukkan A001. Tipe aktivanya, tipe aset tetapnya adalah ruko. Ini ada ruko ya. Kemudian tanggal dan tanggal bukanya 1
Februari 2017. Berarti kita ketik aja 010217. Ya. 010217. 010217. Nggak usah pakai tanda garis, tanda ketik. Tidak usah mengetik tanda garis miring, langsung otomatis. Keterangannya kita bisa pakai keterangannya ini ruko 2 lantai, keterangan aset ruko 2 lantai, kuantitasnya 1, kemudian umur asetnya 20, umur bulan aktifanya 0. Kita masukkan 20, 0 bulan ya. Artinya umur aktifanya 20 tahun, 0 bulan, pas 20 tahun. Kalau misalnya dia punya tambahan misalnya 20 tahun 6 bulan gitu, 20,5 bulan. Metode penyusutannya adalah garis lurus, sama tadi ya, garis lurus metodenya. Terus kita masukkan ruko ini ke akun aktifannya pasti building, akumulasi penyusutannya building, beban penyusutannya kita cari akun depreciation, expense building. Diketik dulu aja dep, nanti dia muncul otomatis. Ini di checklist sudah tetap, aktiva tetap fiskal. Setelah kita input di tab umum, kita klik tab pengeluaran. Tab pengeluarannya di sini adalah kita cari akun opening balance equity. Ketik aja huruf O, nanti dia muncul daftar akunnya opening balance equity. Tanggalnya sesuai tanggal beli, tanggal pakai, kita tinggal masukkan. Sumber dananya adalah nilai perolehannya 1,8 miliar. Oke. Kemudian ini baris keduanya kita escape aja. Nah, apakah di sini ada nilai residu? Tidak ada informasi nilai residunya. Kalau ada nilai residunya dimasukkan di pojok kanan bawah. Kalau nggak ada berarti dinolkan saja. Kalau sudah, kita klik simpanan baru. Aset yang kedua, yaitu kendaraan. Tipe aset, tipe aktifanya kita pilih kendaraan. Kemudian tanggal belinya 010421. 010421. 010421. Tanggal beli, tanggal pakainya 1 April 2021. Keterangannya adalah mobil. Kemudian umur bulan aktifannya adalah 8 tahun. Kemudian metode penyusutannya garis lurus. Kemudian karena ini kendaraan, berarti akun aktifannya adalah vehicle, akumulasi penyusutannya, accumulated depreciation vehicle, beban penyusutannya kita ketik dulu depreciation, kemudian kita klik ke bawah cari yang vehicle. Kemudian kita pengeluaran masuk di nomor akun kita ketik huruf O, nanti muncul opening balance equity. Kemudian kita masukkan nilai harga perolehan mobilnya 225 juta. Oke, tidak ada nilai residu. Kalau ada simpan dan tutup. Kemudian ini kita klik tombol perbarui. Nah, di sini sudah muncul. Oke. Nah, kemudian setelah input aktiva tetap, kita lakukan proses akhir bulan dan menutup akun opening balance equity ke retained earning. Jadi sebelum kita proses akhir bulan, kan proses akhir bulan bisa kita lihat di aktivitas periodik proses akhir bulan. Munculnya seperti ini. Atau kita bisa juga buka di buku besar proses akhir bulan. Munculnya juga sama. Kita masukkan proses akhir bulannya di tanggal, untuk yang awal itu tanggal mulai tutup buku ya. Jadi bulan Desember 2022. Ya, pastikan lagi benar 31 Desember 2022. Kalau sudah klik OK, proses akhir bulan selesai. Nah, nanti kita bisa cek di laporan keuangannya. Kita samakan dengan data yang di trial balance ya klasik. Berarti bukanya di laporannya buku besar neraca saldo klasik. Tanggalnya 31 Desember 2022. Oke, nah ini ada angkanya. Kas 65 juta, kita samain 95 juta bank, account receivable-nya 50 juta, merchandise-nya 63,750, building-nya 1,8 miliar, vehicle 225, accumulated building-nya 532,500,
49218750 accumulated vehicle, akun payable-nya 60 juta. Nah, di sini akun payable-nya 60 juta. Tapi di sini 94 juta. Kemudian retained earning-nya 1658. Selisihnya di sini ya. Kita cek lagi informasi yang kita masukkan di daftar memasok daftar utang. 60 juta. Mungkin ini nanti ada kesalahan ini ya, kesalahan input, kesalahan soal, nanti kita coba cek lagi. Yang terakhir adalah menutup akun opening balance equity ke retained earning. Jadi opening balance di sini 1658 akan kita masukkan ke retained earning. Caranya adalah klik lagi buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Di sini masukkan tanggal 31 Desember 2022. Di sini kita masukkan menutup opening balance equity ke retained earning ya. Tanggal 31/12/2022. Nah, di sini kita masukkan akunnya, kita lihat ya, di sini opening balance equity-nya di kredit. Berarti kita masukkan opening, kalau ditutup berarti opening balance equity-nya kita taruh di debit. Sebesar berapa? Sebesar ini. 1658031 1658031 250. 1658031 250. Kemudian kreditnya adalah retained earning. Ketik retained earning. Di sini udah balance. Kalau sudah, simpan dan tutup. Kemudian nanti di neraca saldo klasiknya perbarui lagi, sehingga nanti nilai opening balance yang tadinya ada di opening balance, dia akan pindah ke retained earning. Totalnya 2.299.750. Oke. Ya, seperti itu untuk setup awalnya.